Halo, apa kabar sahabat sehat? Jumpa lagi di channel YouTube Tagor Aku Puntur Sinergi bersama saya, Tagor Harahap. Dia harus jadilah orang sehat. Pada video yang lalu, kita telah membahas 3 kasus tentang cervical spondylosis, yaitu dari stiff neck, radikulopati, dan kelainan pada arteri. Sekarang kita akan membahas tentang cervical spondylosis myopathy, artinya kelainan pada medula spinalis akibat dari cervical spondylosis. Kasus ini biasanya dimulai dari kaki dan adanya kelainan sensorik seperti adanya mulai kesemutan, ada rasa berat, refleksnya pun sangat tinggi. Karena yang terkena adalah T2 dan T4. Yang ketiga, gerakan kepala sangat terbatas ke arah samping dan terbatas ke arah depan. Yang keempat, pada refleks-refleks, terutama refleks patella, refleks triceps, sangat hiperaktif. Terutama pada kasus di mana kasus ini sudah sangat lama, maka tes Babinski-nya juga sangat positif. Mari kita mulai penggunaan titik-titik untuk mengobati, untuk treatment pada kasus cervical spondylosis myelopathy. Pada kelainan myelopathy, kelainan pada T2 dan T4 selalu dimulai daripada kaki. Kaki akan terasa berat tanpa tenaga, maka pada mereka diperlukan tes, diadakan patella test. Tapi untuk mereka yang sudah mengerti tes Babinski, biasanya Babinski positif, itu berarti adanya kelainan pada upper motor neuron. Titik-titik akupuntur dan titik-titik meridian biasanya kita ambil dari meridian yang kaki. Titik yang ada di telapak kaki, titik Yung Chuen, titik ini berasal dari meridian ginjal nomor 1. Titik Yung Chuen. Titik Yung Chuen ini kita tekan terus-terusan. Kemudian yang selanjutnya, titik ini yaitu titik Sanjinqiao, titik pertemuan 3 meridian jin kaki. Selanjutnya, di sebelah titik Sanjinqiao terletak titik Xianchong. Titik Xianchong ini titik berasal dari meridian kandung kemih nomor 39. Titik ini juga sering digunakan pada mereka yang mengalami stroke, karena titik ini dapat merangsang medula spinalis. Selanjutnya kita mencari titik Taishi. Titik ini titik yen dari meridian yin ginjal. Titik ini sangat luar biasa bermanfaatnya untuk menguatkan otak dan medula spinalis. Titik ini terletak di belakang mata kaki antara tendon Achilles dengan mata kaki dalam. Seperti biasa dapat ditekan dengan jari atau dapat menggunakan ibu jari sambil menekan titik Kunlun di belakang. Persis di belakang titik Taishi ada titik Kunlun. Jadi ada baiknya menekan 2 jari, 2 titik sekaligus. Selanjutnya titik Chengshan. Titik Chengshan ini terletak di bawah dari otot gastrocnemius. Kita cari gastrocnemius di tepat di bawah otot gastrocnemius. Lanjut ke atas, kita menggunakan titik Wei Chung. Titik ini titik berasal dari meridian kandung kemih nomor 40. Penekannya akan terasa nyeri sekali di sini. Lalu kita tekan titik sebelahnya, titik Wei Yang. Titik berasal dari kandung kemih nomor 39. Titik selanjutnya agak ke atas, yaitu titik Huantio. Titik Huantio ini terletak 2/3 luar antara
sacrum, coccygeus dengan trochanter major. Kurang lebih di sini titik itu. Jadi tekan terus-terusan. Di bawah titik ini, kadang-kadang di bawah titik ini pada topografinya akan lewat nervus ischiadicus dari plexus lumbosacralis. Yang terakhir pada punggung yaitu titik Zibian. Titik Zibian di sini. Jadi dari mulai titik Huantio, titik Zibian. Kemudian ada tambahan sedikit pada titik titik sensu. Titik sensu adalah titik belakang dari ginjal. Ini dapat dicari ya di gambarnya itu ya. Lokasinya, topografinya kurang lebih pada lumbal 2, antara lumbal 2 dan lumbal 3, titik sensu. 2 jari di kiri kanan dari processus spinosus. Sampai di sini titik ini yang berada di belakang. Kemudian kita balik ke depan, ada satu titik yang terdapat di perut di daerah abdomen. Titik itu kita sebut titik Chung-1, terletak di antara processus spinoides dengan umbilicus dibagi 2. Titik dapat kita masas. Kita dapat menekannya. Titik ini kita gunakan untuk menghilangkan gejala-gejala dari tractus digestivus, mual, ya, enek gitu. Penekanan dengan ibu jari atau bisa dimasas dari atas ke bawah. Sekarang saya akan ulangi lagi kembali titik ini mulai dari belakang secara singkat agar dapat dimengerti. Saya ulangi kembali titik-titik pada spondylosis tipe myelopathy. 1. Titik Yingchuan berada di telapak kaki. 2. Titik Taishi dan Kunlun ini sekaligus bisa kita tekan, kita masas sekaligus. Yang ketiga titik Xianchong. Titik ini terletak bagian luar dari kaki, sekaligus juga dapat menekan titik Xianchong dan titik Sanjijiao. Lalu naik ke atas titik Chengshan, titik dari meridian kandung kemih nomor 40. Tekan sekali lagi, diputar ke titik Weichung. Titik ini terletak di fossa poplitea, di belakang lutut ya. Ke arah lateral ada titik Weiyang. Dan agak ke atas titik Huantio. Titik ini terletak antara 2/3 dan 1/3 dari os coccygeus ke trochanter major. Ini titik Huantio. Titik ini juga kita gunakan pada mereka-mereka yang mengalami stroke. Kemudian sejajar dengan os coccygeus, kurang lebih 4 jari ada titik Zibian. Ini os coccygeus, ini titik Zibian. Naik ke atas kita menggunakan titik sensu. Titik sensu adalah titik belakang dari ginjal, terletak di antara L2 ya, lumbal 2, kurang lebih 2 jari dari processus spinosus. Lihat penekanannya. Anda juga dapat menggunakan buku-buku tangan. Ini. Selanjutnya titik yang di depan terletak di daerah abdomen. Titik ini kita gunakan untuk kelainan-kelainan digestivus, ya, seperti memual enak
kena kasus myelopathy tadi. Titik ini terletak pada processus squamous bawah dengan pusar dibagi dua dan di tengah. Inilah titik Chungwan. Titik Chungwan. Titik Chungwan adalah titik mu depan dari lambung. Silakan menekan ini. Dapat dengan 2 jari, tapi juga dapat menekan dari atas ke bawah. Demikianlah pembahasan tentang kasus cervical spondylosis tipe myelopathy. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jadilah orang sehat.